Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fikriya, NIM C14190088. Di sini ingin menjelaskan mengenai kultur pakan alami. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan wadah dengan cara memotong bagian bawah botol aqua ukuran 1,5 liter seperti pada video. Kemudian setelah dilakukan pemotongan wadah, dilakukan penimbangan kista artemia sebanyak 1 gram. Setelah dilakukan penimbangan, tahap selanjutnya ialah pemberian perlakuan tergantung kelompok masing-masing. Untuk kelompok saya mendapatkan perlakuan dekapsulasi air tawar, di mana dengan demikian kita perlu melakukan dekapsulasi. Dan untuk mendekapsulasi kita perlu larutan, di mana larutan ini mengandung klorin, air laut, dan EaOH. Untuk dosisnya sendiri ialah 9,1 mililiter klorin, kemudian 4,6 mililiter air laut, dan 0,33 mililiter NaOH per 1 gram kista artemia. Nah, setelah dibuat larutannya, kemudian kista artemia dilarutkan dengan larutan tersebut dengan cara seperti pada video, yakni diaduk dalam wadah di mana pada luarnya diberikan air dingin. Setelah dilakukan pengadukan, artemia dicuci bersih hingga bau klorinnya hilang dan disaring. Selanjutnya, setelah didekapsulasi, artemia dimasukkan ke wadah yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian untuk perlakuan kedua yakni non-dekapsulasi air laut, kista artemia direndam ke dalam air laut pada wadah yang telah disiapkan juga, kemudian diberi bantuan aerasi. Tidak lupa pula selama pengamatan setiap perlakuan diberi label untuk mempermudah mengamati hasil pengamatan. Setelah ditunggu selama 24 jam, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk perlakuan pertama yakni dekapsulasi air tawar, dapat terlihat bahwa air berwarna orange kecoklatan dengan kista artemia yang masih mengambang dan menempel pada dinding-dinding. Namun tidak terlihat adanya pergerakan dari artemia. Sedangkan pada perlakuan kedua, terlihat bahwa air berwarna bening sedikit keruh, kemudian ada artemia yang mengambang bahkan menempel pada dinding-dinding botol, dan terlihat adanya sedikit pergerakan artemia, namun tidak jelas, seperti pada gambar berikut. Baik, untuk selanjutnya ialah kultur Daphnia, di mana di sini ada kendala terkait dokumentasi sehingga hanya dapat menampilkan 2 gambar yang didapatkan pada hari ketiga pengamatan. Nah, pada sisi kiri terlihat perlakuan kontrol di mana Daphnia tidak diberikan perlakuan, dan yang di sebelah kanan Daphnia diberikan perlakuan penambahan probiotik. Hasil yang didapatkan ialah selama 3 hari pertumbuhan Daphnia kontrol lebih banyak dibandingkan Daphnia yang diberi perlakuan probiotik. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.